Dalam kalangan anak muda sekarang, sudah banyak yang terpapar dalam hal-hal yang belum disarankan untuk umur mereka. Salah satunya yang paling dianggap remeh merupakan media sosial. Media sosial merupakan sebuah kebiasaan atau bahkan adiksi anak-anak yang menyebabkan dampak pada kesehatan mental serta dapat membangun kebiasaan buruk. Dampak ini dapat juga menyebar ke bidang akademik dan yang paling penting adalah bagaimana anak tersebut tumbuh besar dan berkembang. Tanpa bimbingan yang tepat, banyak studi telah membuktikan bahwa anak tersebut dapat mengalami gangguan mental seperti adiksi terhadap dopamin, gampang marah, dan bahkan membuat kondisi mental yang tidak stabil. Dalam sekolah ini, yaitu College Canisius, beberapa anak sudah mengalami dampak-dampak dari sosial media. Dapat dilihat juga dari beberapa kasus anak muda yang tumbuh untuk menjadi rewel dan tidak disiplin karena sudah terbiasa dengan kesenangan sebentar dalam bentuk sosial media reels atau feed. Bad habit atau kebiasaan buruk dan kecil ini dapat berdampak pada masa depan anak-anak generasi ke depannya. Bila mereka menjadi orang tua dan membiarkan hal yang sama atau lebih buruk terjadi kepada anak-anaknya. Kami sebagai Kanisian tidak dapat berdiam diri. Kami menunjukkan empati dan prihatin terhadap masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kami memilih untuk menganalisis topik ini karena menurut kami, topik ini masih diremehkan dan tidak ada aksi konkret atau serius dari pihak manapun untuk mengatasi masalah ini. Pertama, mari saya tunjukkan hasil riset wawancara kelompok kami. Dalam per hari mungkin pengguna sosmed saya itu sekitaran 4-5 jam dalam pelajaran. Iya. Ini saya pernah beberapa kali, cuma saya sebenarnya tidak terlalu sering menggunakan sosmed saat pelajaran. Menurut saya sendiri, saya tidak membatasi penggunaan sosmed. Sosmed itu saya gunakan biasanya cuma buat ngeliat berita-berita up to date dan segalanya. Tapi kalau hal-hal yang lain saya jarang. Sosmed itu sebenarnya lebih ke opsional. Jadi bisa digunakan bisa tidak. Soalnya kalau masalah berita bisa langsung lihat di berita. Tapi kalau mau lihat di sosmed sebenarnya juga bisa, tapi kalau masalah berlebihan atau tidaknya itu benar-benar tergantung dengan orangnya masing-masing. Seperti kata saya tadi, benar-benar membatasinya, karena satu-satunya cara untuk mengurangi adiksi sosmed sendiri ya membatasi penggunaannya. Jadi jika sudah sekitar 1 jam di scroll di sosmed, diberhentikan untuk hari itu. Jadi ya hanya oleh kemandirian sama disiplin orangnya sendiri sih. Salah satunya sih sebenarnya bisa minta bantuan orang lain untuk membantu mengingatkan, membantu menahan dirinya lah untuk membantu pengurangan sosmed. Kalau di rumah ya mungkin kayaknya 3 jam ada sih, soalnya sering banget main sosmed kayak Instagram gitu. Biasanya cuma nyekrol doang sih, biasanya pas belajar gitu. Kalau bosen ya main sosmed. Kalau pas pembelajaran sih nggak pernah ya. Tapi kalau pas istirahat ya, karena istirahat itu sekitar 15-30 menit ya, sekitar itu sih. Ya kadang tergantung sih. Kadang kalau misalnya kayak liburnya gak ada kerjaan banget, kadang saya bisa nempel ke sosmed kayak paling parah waktu itu manajer. Menurut saya bisa ya 100% pasti atau bagaimana? Belajar gitu. Sebenarnya 60% sih bisa dikontrol. Saya sih kan nggak selalu bakal di HP. Biasanya cara ngedistraksi diri saya lain pakai sosmed itu biasanya olahraga, kalau nggak ngerjain PR dari guru, nggak belajar aja. Boy. Jadi gue hari ini mau minta sedikit waktu ya. Gue mau wawancara nih. Gue mau wawancara tentang suatu keyakinan dari gue sama kelompok gue. Jadi kita udah membuat dokumenter tentang hubungan adiksi sosial media. Karena kan kita ini kan berdua sekolah di College Canisius ya. Menurut gue ini itu sebuah masalah antara khususnya generasi kita nih.
dibandingkan generasi-generasi yang lain. Lu sebelumnya sendiri, sekarang sebelum saya mulai, lu sendiri setuju atau enggak? Setuju tentang apa? Bahwa social media addiction itu sebuah masalah. Ya, kurang lebih buat Oke. Dan itu aware kan apa itu? Contohnya dopamin seperti itu. ya. Oh, sadar. Oke, jadi mungkin kita dulu aja dulu sebelum kita wawancara. Dulu aja dulu. Boleh lah. Sekarang sebelum gua mulai dulu, gua kenalan dulu nih. Gua masuk dari semester 16, 11 5. Dulu dari kelas mana? Absen berapa? Gua Rafael Enzo, kelasnya sama, absen 31. Oke. Jadi lu sendiri ya. Ini gua pertama-tama nanya personal experience dulu ya. Soalnya kayak gini, kalau misalnya gua mau nanya lu tentang orang lain, kan pasti exam yang terbaik itu kalau misalnya kita assessment terhadap diri sendiri. Jadi gue tanya pengalaman diri lu sendiri, pertanyaan paling gampang. Lu kalau misalnya mau estimasi, lu dalam sehari itu berapa lama sih main sosial media? Ini termasuk yang misalnya lagi di toilet main sosial media, lagi di kelas main sosial media, ini termasuk juga. Kurang lebih estimasi kira-kira berapa lama? Itu kalau lu sendiri tuh selalu HP itu buat sosmed, nggak pernah buat hal yang lain. Gak pernah buat hal yang lain ya? Game aja gua nggak ada, selalu sosmed. Jadi ya kebanyakan sih bisa bilang 6 jam. 6 jam ya? Wawancara yang telah kami lakukan terhadap beberapa kanisian menjadi bukti nyata akan adanya kecanduan gadget di keluarga besar Kolose Kanisius. Faktor utama yang memicu fenomena ini adalah media sosial, terutama pada platform-platform seperti TikTok dan Instagram. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa platform ini dapat meningkatkan kreativitas anak muda, kenyataannya mayoritas konten yang beredar cenderung kurang bermutu dan minim nilai edukatif. Kecanduan ini tentu saja berdampak negatif terhadap konsentrasi dan kemampuan belajar para kanisian, terutama pada saat pelajaran yang mereka anggap membosankan, seperti matematika, biologi, bahasa Indonesia, fisika, dan lain-lainnya. Distraksi yang ditimbulkan oleh gadget ini mendorong mereka untuk secara impulsif dan tidak sadar melakukan scrolling di tengah pembelajaran yang pada akhirnya menurunkan performa akademik mereka, yang menyebabkan kompetensi mereka menumpul, serta pada akhirnya nilai mereka menurun. Fenomena ini tentu menjadi prihatin serius, terlebih bagi sekolah ternama seperti Kolose Kanisius yang selalu menjunjung tinggi keunggulan akademik dan keunggulan karakter 4C1L. Untuk mengatasi masalah ini, dokumenter kelompok kami menawarkan beberapa solusi yang kami yakini efektif. Yang pertama, dari para guru dapat menerapkan sanksi yang tegas seperti melakukan penyitaan handphone dan diserahkan kepada submoderator bagi siswa yang terdistraksi oleh gadget pada saat pembelajaran berlangsung. Yang kedua, kami juga membutuhkan dorongan untuk melakukan literasi digital, terutama bagi mereka yang telah mengalami kecanduan gadget. Karena dengan ini, kami yakin dapat meningkatkan pemahaman tentang literasi dan algoritma media sosial mereka yang secara otomatis akan menyajikan konten yang lebih bermutu dan lebih edukatif. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menyadari urgensi permasalahan kecanduan gadget ini. Kita perlu melawan hasrat untuk membuka gadget di waktu yang tidak tepat, demi menjaga fokus, menjaga keunggulan akademik, dan demi nama baik alma mater kami, Kolose Kanisius.